lagi rame cuy soal klarifikasi yang datangnya dari keluarganya Tiko. Gue di sini mau sedikit menanggapi tentang klarifikasi tersebut ya. Jujur, gue di sini sedikit menyayangkan ya, kenapa hal seperti ini diposting. Dan seharusnya itu nggak seharusnya diposting di sosial media. Dan sebenarnya gue juga udah sempet dapet kontak atau di kontak sama pihak keluarganya, pihak yang mengaku keluarganya, yang sebenarnya gue juga belum tahu asli keluarganya atau enggak. Karena gue sempat meminta bukti-bukti konkret bahwa memang betul anggota keluarganya, kayak mungkin catatan kematian dari bapak yang mungkin dibilang bapaknya Tiko itu, gue nggak dikasih di situ. Dan gue juga udah sempet teleponan sama pihak keluarganya, sempat ngebahas juga. Intinya sih di sini yang memang pengen gue bahas ya, yang pengen gue suarakan di sini, gue dan teman-teman itu datang untuk masa depan, bukan datang untuk masa lalu. Jadi apapun yang memang terjadi di masa lalunya Bu Eni atau Pak Herman, itu kita tidak memperdulikan hal itu. Yang sudah biarlah sudah. Dan sekarang yang sedang kita fokuskan itu adalah bagaimana Tikonya. Karena yang saya lihat, yang teman-teman semua lihat, Tiko itu adalah salah satu ikon anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang memang bisa merawat seorang ibu dengan mengorbankan masa depannya. Rela putus sekolah hanya untuk merawat ibunya. Itu tuh gokil, nggak semua orang sanggup seperti itu. Perkara masalah hal yang lain-lain, I don't care bro. Saya tidak peduli. Dan kenapa akhirnya gue membuat konten tanggapan klarifikasi ini, karena banyaknya netizen-netizen yang bertanya ke gue juga, "Bang, bagaimana tanggapan lu tentang konten ini? Bang, tanggapan lu tentang klarifikasi ini, bagaimana tanggapan lu tentang hal ini?" Ya akhirnya gue pun speak up tentang apa yang terjadi di konten tersebut. Ya intinya di sini kita semua, gue dan teman-teman semua itu respect ke Tikonya. Kita tetap fokus ke Tikonya. Dan memang goals kita di awal pertama kali Bang Brew, gua dan lain-lain membuat konten seperti itu tuh, yang pertama mungkin fokusnya ingin mencari tahu kenapa kondisinya bisa seperti ini, sampai akhirnya kita respect untuk bagaimana caranya Bu Eni bisa sembuh. Dan akhirnya kita melihat kondisi rumahnya seperti itu, bagaimana caranya kondisi rumahnya bisa bersih kembali. Ya hal-hal yang membuat kita respect itu ya karena sifatnya Tiko itu. Sifat Tiko yang begitu penyayang, begitu sayangnya dengan orang tuanya, akhirnya menggerakkan hati kami semua untuk melakukan hal-hal yang seperti kalian tahu. Di konten-konten kita, aktivitas apa yang selama ini kita lakukan. Begitu loh Pak. Mungkin nanti kalau misalkan memang ada waktunya yang tepat gitu kan, bisa Bapak atau mungkin dari pihak keluarganya Pak Herman ketemu sama Tiko gitu kan, untuk ngobrol, menceritakan hal yang bener-bener sebenarnya itu gimana gitu. Nah, cocok Mas Satria ya, maunya kita ya begitu. Tapi ya saya sudah bilang juga sama Mbak Novi. Saya bilang bagusnya kalau satu saat nanti ketemu sama Tiko, kita cerita-cerita ya kan. Iya. Ya kita anulah seperti keluarga, sudahlah begitu ya kan. Sudah kita anggap keluarga ya kan. Iya, kita tutup gitu. kita tutup aja masalah luka lama yang dulu gitu kan. Sekarang ya, gimana pun caranya Tiko ini anak tulus. Iya. Nah, iya betul. Saya maunya enggak mau jangan begitu, cuma anunya ya Mas siapa si Tiko ini yang ini anu begini, jadi kita jadiin cobanya baik-baik begini kan enak juga, kita bisa ini saling komunikasi. Iya, mungkin yang Tiko minta nomor HP. Kalau sementara belum ini baku-baku telepon aja dulu. Iya. Nanti kapan ada waktu kita ketemu darat kopi ya, ketemu di mana begitu kan. Mungkin juga yang Tiko ceritakan itu kan sesuai dari apa yang dia ketahui. Nah iya betul, sebenarnya tidak sama Mas. Sebenarnya dia itu dapat itu sebenarnya dari Ibu Eni semua. Iya. Intinya waktu itu saya tahu itu Tiko kan belum dewasa, masih SD, masih usia labil ya. Iya. Ya usia labil, jadi tidak tahu ini sebenarnya. Ini kan dia juga saya lihat kemarin di acara itu dia juga bilang saya banyak tidak tahu ini. Iya, karena dia kan
nggak tahu juga begini. Kok ini kalau ditanya ya kan, bilang saya masih kecil waktu itu kan. Iya. Nggak tahu ini ya kalau dicekoki sama ibu ini. Saya lihat Tiko ini anak yang tulus. Ya. Sosok anak yang berbakti, benar-benar mengabdi. Walaupun dia tidak tahu sebenarnya hal yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, dia nggak tahu. Nah, iya, kita sebenarnya tidak marah sama Tiko, cuma yang kemarin itu statementnya dia bicara yang ditinggalkan sama papanya, ya kan, ini kan, iya kita ini orang jadi kasihan. Jadi di sini gue juga minta tolong sama teman-teman semua, sama netizen semua, tolong kita fokus ke Tikonya aja. Kita fokus ke Tikonya, kita fokus ke kesembuhan Bu Eninya, kita fokus ke kedepannya akan seperti apa, kedepannya akan bagaimana. Karena kita sebagai manusia jangan selamanya kita melihat ke masa lalu, kita harus melihat ke depan cuy. Dan perkara klarifikasi yang terjadi itu Tiko mungkin tidak tahu menau terhadap hal yang terjadi sebelumnya, dan apapun yang Tiko ceritakan di situ, gue pribadi menganggap ya Tiko tidak pernah berkata atau sengaja menjelek-jelekan pihak manapun. Perkara akhirnya orang jadi memandang buruk itu hanya persepsi aja. Dan di sini yang gue lihat juga Tiko hanya menceritakan tentang apa yang dia ketahui. Jadi dia tahunya itu ya dia ceritanya itu. Tidak membesar-besarkan, tidak mengada-ngada, tidak mengarang juga. Yang gue lihat sih begitu ya. Gimana menurut kalian? Coba kalian komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Dan intinya di sini gue bener-bener berharap semuanya tetap fokus sama bagaimana kedepannya, apa yang akan kita buat kedepannya. Karena di sini untuk rumah aja kita belum bener-bener maksimal. Masih ada beberapa progres yang harus kita lakukan. Pembenahan di rumahnya mulai dari listrik, mungkin entah perabotan, entah air, itu pengecatan pun belum. Kita masih belum maksimal untuk mengondisikan ini. Masih banyak hal yang harus kita persiapkan juga. Jadi tolong fokusnya jangan terpecah belah. Kita tetap fokus pada misi yang pertama kali kita buat. Kita tetap fokus pada apa yang ingin kita lakukan. Karena balik lagi, kita datang untuk masa depan, bukan untuk masa lalu cuy. Lagi kumpul semua di sini di Pancong. Pancong ya Bang ya? Yoi. Nah, pancong kita. Ini mau ngapain nih kita pancong sini nih? Kumpul semua. Ada acara apa nih Bang Dav? Makan. Anjay, makan kita ya. Dan di sini tuh kita ngumpul soalnya besok katanya mau pada ini masangin apa listrik sama air sama barang-barang juga datang. Jadi besok aktivitasnya di tempatnya Tiko. Dan ini kita lagi nongkrong tuh dekat rumahnya Tiko sebenarnya, nongkrong di Pancong. Ngumpul semua di sini cuy. Anjay, lagi nyantai nih Bang Ale nih kan. Kopi kita ya. Nge-cheers dulu dong. Anjay. Apa? Ini teh. Teh kantong Bunda Sari Murni. Ini teh kantong. Enggak di-endorse, Jadi ikutin terus keseruannya gimana besok di hari Sabtu cuy. Oke?